Selamat malam, Kak. Perkenalkan, saya Ais, ahli gizi di klinik ini. Sebelumnya, nama Kakak siapa ya? Oh ya, perkenalkan nama aku Dian Arianti. Ibu bisa panggil aku Dian. Nah, baik, Kak Dian. Jadi malam ini, sesuai yang udah kita buat janji ya, kita akan melakukan konseling gizi. Tujuannya untuk membantu Kak Dian untuk menyelesaikan permasalahan dan keluhan yang berkaitan dengan gizi. Sebelumnya, Iya, baik. kalau boleh tahu, Kak Dian umurnya berapa ya? Oh iya, umur saya masih 22 tahun sekarang. Berarti mahasiswa ya, Kak ya? Ya, betul, mahasiswa. Eh, Selain masih sebagai mahasiswa, Kak Dian, apakah ada pekerjaan lain selain mahasiswa, misalnya ada part time atau ada Oh usaha iya, sendiri? uh, kadang sih nggak apa ya, nggak selalu. Itu kadang saya ada part time, dagang sendiri. Terus kadang juga kalau nggak pandemi, saya ada les private gitu. Baik Kak, kalau begitu bagaimana keluhan yang mau diceritain Kak Dian ataukah ada permasalahan yang mau diceritakan juga terkait kesehatannya atau keluhannya bagaimana Kak? Jadi gini Kak, jadi orang tua saya, terutama bapak saya itu menderita diabetes. Nah, kebetulan diabetes yang diderita sama bapak saya itu karena keturunan dari kakek saya. Nah, kemudian dari gejala-gejala yang bapak saya itu apa namanya alami, itu ada beberapa yang saya alami juga dulu. Di antaranya kayak turun berat badan secara drastis gitu. Namun setelah saya cek ke apotek itu ternyata saya nggak ada apa ya nggak ada gangguan soal apa gula soal diabetes yang itu. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah apa ya kedepannya kemungkinan saya untuk menderita diabetes itu lebih besar karena orang tua saya menderita diabetes atau sama saja seperti orang kebanyakan. Oh baik. Waktu turun berat badan secara drastis itu kira-kira dalam rentang waktu berapa bulan atau berapa minggu ya Kak? Jadi turun berat badan itu sekitar 1 bulan turun 10 kilo, 9 sampai 10 kilo. Berarti keadaan ini ada mengalami gejala seperti turun berat badan secara drastis, tapi waktu di apa periksa di apotek itu kadar gula darahnya normal begitu ya Kak? Iya, iya normal. Baik. Kalau begitu, ini selanjutnya saya akan menggali data untuk asupan kalian. Untuk selanjutnya nanti mungkin uh, bisa kita mengetahui bagaimana asupan kalian, apakah sudah baik ataukah dapat meningkatkan atau mengurangi risiko terkena diabetes, begitu ya Kak? Oke, baik. Selanjutnya untuk saya izin melakukan beberapa pemeriksaan penunjang ya Kak. Untuk data berat badan dan tinggi badannya, berapa ya Kak? Oke, baik. Berat badan saya 60 kilo. Tinggi badan saya 158. Baik. Setelah saya hitung untuk dari data berat badan dan tinggi badan, untuk indeks massa tubuhnya atau biasanya untuk menentukan status gizi ya Kak, itu dengan berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat, itu hasilnya sekitar 24. Dan untuk penggolongannya itu status gizi Kakak sudah termasuk berat badan berlebih dengan resiko ya Kak. Oke, baik. Itu Tidak apa-apa kalau Kak. boleh saya tahu dengan resiko itu resiko yang seperti apa ya? Baik, Kak. Untuk berat badan berlebih biasanya cukup banyak resikonya, seperti hipertensi dan beberapa penyakit lain, tapi itu biasanya akan terasa atau terjadi ketika kita sudah dewasa. Jadi berhubung kakak ada apa namanya riwayat keluarga diabetes diabetes mellitus, ada kemungkinan itu resiko tinggi terkena diabetes mellitus. Oke, Begitu, baik. Kak. Kemudian untuk saya mengetahui berat badan saya normal itu berapa ya, Kak? Baik, kalau untuk penggolongannya sendiri, kalau berat badan kurang itu di bawah 18,5. Kemudian kalau untuk normal itu antara 18,5 sampai 22,9 ya Kak. Kemudian untuk berat badan Oke, berlebih, lumayan banyak ya berarti. kalau untuk berat badan berlebih itu di atas 23, sedangkan dengan resiko 23 sampai 24,9. Begitu Kak. Kemudian nanti ada di atasnya lagi itu disebut obesitas tipe 1 dan tipe 2 seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Untuk persentase asupannya ini untuk kalorinya kakak sudah mencukupi 46% dari kebutuhan, kemudian karbohidratnya 41%, proteinnya 46%, dan lemaknya 66%. Jadi kalau di bawah
80% itu masih di bawah 60% itu masih tergolong defisit kurang ya Kak, masih kurang jadi asupannya Kak. Begitu. Jadi berat badan saya kenapa berlebih ya Kak? Apa karena apa ya? Minumnya kadang juga banyak atau apa kira-kira? Kalau berat badan berlebih hubungannya nggak cuman dengan asupan makannya Kak, mungkin bisa karena kurang olahraga atau dari makanannya sendiri, mungkin kayak sering jajan, kemudian sering makanan yang tinggi kolesterol, atau bisa jadi apa namanya itu berat lemak yang ada di dalam tubuh, jadi nggak kehitung sama asupan makannya, jadi kayak lemak visceralnya atau lemak yang ada di sekitar apa organ-organ dalam seperti itu Kak. Baik, baik Bu, terima kasih. Baik, selanjutnya ini berdasarkan dari hasil lab klinik tadi, sebelumnya kakak sudah periksa ya Kak. Nah itu setelah saya analisis itu terdapat beberapa keadaan yang tidak normal, seperti kadar gula darah gula darah sesaat kakak itu sedikit di atas normal, kemudian yang itu tuh menunjukkan adanya mengalami kencing manis atau diabetes. Kemudian ada juga kadar HB kakak yang rendah, itu menunjukkan anemia seperti itu Kak. Sedangkan untuk hasil tes lainnya itu sudah masuk ke rentang normal. Kemudian untuk dari data fisik klinisnya seperti tanda-tanda vital, nadi, kemudian tekanan darah dan suhunya itu semua sudah bagus ya Kak, semuanya normal. Iya sudah bagus. Baik Kak. Kemudian jadi saya simpulkan ya dari beberapa pemeriksaan yang sudah dilakukan, dari recall tadi juga untuk IMT atau status gizinya itu kakak tergolong gizi berat badan berlebih dengan resiko. Kemudian untuk hasil pemeriksaan labnya menunjukkan kakak ini terkena diabetes mellitus ditandai dengan kadar gula darah sesaat di atas normal dan juga anemia ditandai dengan hemoglobin di bawah normal. Sedangkan berdasarkan hasil recall asupan kakak itu ini ya Kak tergolong defisit kurang ya Kak. Jadi berdasarkan pemeriksaan keseluruhan ini mengarah ke diabetes mellitus dan anemia. Gitu Kak. Nah, untuk penyelesaiannya itu bisa dilakukan bertahap ya Kak. Untuk sekarang tujuannya untuk mempertahankan supaya kadar gula darah kakak itu bisa mendekati normal lagi sehingga dapat mencegah komplikasi yang lain. Seperti itu. Oke, baik. Itu berarti caranya apa Kak? Yang paling dekat bukan sih, yang paling dekat bukan sih, yang itu lah. Nah, untuk terapinya itu dapat dilakukan melalui perencanaan makan yang baik. Selain itu juga dapat dilakukan perbaikan gaya hidup menjadi lebih sehat dan seperti olahraga, kemudian tidur yang cukup, seperti itu untuk memperkecil kemungkinan terjadinya komplikasi. Saya izin untuk share screen leaflet ya Kak. Baik. Apakah sudah terlihat Kak? Sudah. Nah, untuk pengaturan makan yang baik itu sebaiknya pada pasien diabetes mellitus atau yang memiliki risiko itu sebaiknya untuk mengonsumsi makanan yang dianjurkan seperti sumber karbohidrat kompleks itu ada nasi, roti, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Kemudian juga sumber protein yang rendah lemak seperti ikan, kemudian ayam tanpa kulit ya Kak. Kemudian ada tempe tahu juga seperti yang sudah Kakak makan tadi sore. Kemudian ada kacang-kacangan juga. Sedangkan untuk sumber lemaknya itu dibatasi atau mengonsumsi yang lebih mudah dicerna, terutama makanan yang diolah dengan cara selain digoreng, misalnya dikukus, kemudian dipanggang, direbus, atau dibakar, seperti itu Kak. Selain itu, untuk makanan yang dibatasi itu, kan tadi yang dianjurkan makanan yang karbohidrat kompleks ya Kak. Nah, untuk yang dibatasi itu makanan yang mengandung gula sederhana atau karbohidrat sederhana. Contohnya mengurangi minum minuman manis, makan makanan manis seperti kue manis, kemudian minuman kemasan kayak soda tadi kalau bisa juga dikurangin Kak, seperti itu. Selain itu juga makanan yang mengandung banyak lemak dan juga mengandung banyak natrium karena biasanya diabetes mellitus itu selain disertai obesitas ataupun dislipidemia juga disertai dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Seperti itu Kak. Apakah sebelum saya lanjutkan apakah ada pertanyaan Kak? Baik, untuk tips-tipsnya nih Kak, supaya untuk pola hidup sehat, supaya bisa terhindar dari diabetes mellitus, ataupun untuk mengurangi resiko terkena komplikasi, ini pertama ada mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, tujuannya untuk memenuhi zat gizi, misalnya sayuran, mungkin tadi Kakak makan pokcoy, mungkin bisa ditambah wortel, ataupun yang lainnya, kemudian
ada mempertahankan prinsip 3J. 3J itu jadwal makan, itu ada 3 kali makan utama, kemudian 2 sampai 3 kali makan selingan. Kemudian ada tepat jumlah, seperti energi, protein, yang lainnya itu asupannya sesuai dengan kebutuhan kakak. Selain itu juga ada tepat jenis makanan, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada makanan yang dianjurkan dan yang dibatasi atau dihindari. Kemudian yang ketiga ada manajemen berat badan. Usahakan supaya berat badan itu dalam rentang normal ya Kak, sehingga bisa terjadi penurunan lemak visceral atau lemak yang ada di sekitar organ dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan peningkatan sensitivitas insulin dan mengurangi resiko diabetes seperti itu. Apakah ada yang dibingungkan Kak? Belum. Kemudian yang terakhir ada tips untuk olahraga teratur dan terukur. Frekuensinya itu sebaiknya 4-5 kali seminggu. Nggak usah pelan-pelan aja sih Kak, nggak usah langsung karena misal sebelumnya jarang olahraga, terus harus olahraga jadi kayak olahraga yang intensitasnya tinggi kayak badminton atau apa, itu ntar bisa capek, bisa malah ntar ototnya kram. Jadi kayak pelan-pelan aja, 10 menit dulu, kemudian ntar kalau sudah terbiasa, maaf, 20 menit, kalau sudah 30 menit. Seperti itu Kak. Kemudian ada tips juga untuk jenis olahraganya, olahraga aerobik selama 30 menit sampai 1 jam itu bisa membakar lemak di dalam tubuh sehingga dapat menurunkan berat badan juga seperti itu Kak. Gitu. Dan ini Kak yang tadi ditanyakan untuk kalorinya ya Kak. Ini ada untuk karbohidrat. Kelihatan nggak Kak? Ini nanti kita juga Kak ya? Apa? Nanti saya boleh dapetin itu juga Kak ya? Boleh, nanti saya kirimkan ya Kak. Oke, baik. Ini ada seperti karbohidrat, ada energi 175 kilokalori. Biasanya tiap bahan makanan beda Kak. Misalnya untuk beras itu untuk 175 kalori itu cukup 50 gram saja. Tapi untuk kayak kentang itu biasanya 210 gram itu baru nilai kalorinya 175. Begitu. Jadi beda-beda Kak tiap bahan makanan. Gitu. Kemudian di sini juga ada untuk protein nabatinya, protein hewani. Kemudian ada sayur dan buah, ada susu rendah lemak, susu tinggi lemak, dan ada kayak minyak-minyakan juga. Seperti itu, Kak. Ada yang ditanyakan, Kak? Belum, Kak. Karena sudah jelas apa yang dijelaskan. Baik. Saya stop share. Baik, selanjutnya. Ya, satu lagi ada tips nih, Kak, untuk jarak makannya. Mungkin bisa 4-6 jam baru makan lagi, begitu. Sekalian buat mengatur biar kita nggak kayak ngemil terus, tiap lapar ngemil, gitu, Kak. Baik Kak, jadi saya ulang ya Kak, untuk saya review lagi, jadi agar Kakak bisa mempertahankan kadar gula darah atau mengurangi risiko terkena diabetes dan komplikasi, apa yang harus Kakak lakukan? Harus menjaga pola makan dengan target yang sesuai, dengan pengukuran tadi kayak energi, terus protein dan lain-lain. Kemudian pola makan yang sehat, terus pola hidup yang sehat seperti olahraga, gitu. Terus menghindari makanan-makanan yang menunjang potensi adanya diabetes seperti gula, soda. Iya, benar sekali. Baik Kak, setelah kita berdiskusi mengenai keluhan dan permasalahan yang Kakak alami, kira-kira ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan lagi Kak, Dian? Sebenarnya tadi saya masih bingung pengukurannya, cuman karena tadi sudah dikasih tabel, jadi masih belum punya pertanyaan lagi. Jadi kalau untuk pertanyaan, kalau misal ada, nanti saya coba kontak Ibu lagi. Baik, syukurlah kalau Kak sudah paham. Jadi untuk solusi-solusi yang sudah kita diskusikan tadi dicoba pelan-pelan aja ya Kak, bertahap. 1-2 bulan lagi kita mungkin bisa bertemu lagi ya Kak untuk mengevaluasi apa yang sudah kita rencanakan hari ini. Nah, Oke, baik. Berarti ini besok 1-2 bulan lagi ya kita ketemunya, Bu? Ya, nanti bisa mungkin ibunya, Kakak bisa kontak atau nanti saya bisa kontak Kakak juga. Dan setelah ini saya beri catatan. Tapi kalau sebelum itu nanti saya butuh buat konsultasi, nggak apa-apa kan, Bu? Ya, nggak apa-apa, Kak. Jadi setelah ini saya juga akan memberikan catatan untuk rekomendasi menu makanannya ya Kak, biar Kakak nggak bingung juga, bisa dicoba di rumah sama bahan makanan penukar yang tadi daftarnya. Ya Kak. Baik, kalau begitu saya tutup konseling hari ini. Terima kasih Kak Dian sudah mau berkunjung ke Klinik Gizi. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Ibu.